Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari yang ke-7, hari perhentian, di mana hari ke-7 itulah memberkati hari yang diberkati oleh Tuhan. Siapa saja yang menguduskan hari Sabat, yang mencintai akan Sabat, maka berkat-berkat surgawi akan tercurah pada orang itu. Kembali pagi ini kita belajar bersama-sama pembacaan kitab suci hari ini ambil dari Bilangan 14 ayatnya 1 sampai 38. Sekali lagi, Bilangan 14 ayatnya 1 sampai yang ke-38. Satu orang membaca. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Mose dan Aharon dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mitsraim atau di padang gurun ini. Mengapakah Yahweh membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mitsraim? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mitsraim. Lalu sujudlah Mose dan Aharon di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ada luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Yahweh dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Yahweh menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Yahweh di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yahweh berfirman kepada Mose, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Mose kepada Yahweh, jikalau hal itu kedengaran pada orang Mitsraim, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Yahweh ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Yahweh menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka, di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Yahweh tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Yahweh itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Yahweh itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mitsraim sampai kemari. Berfirmanlah Yahweh, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mitsraim dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, supaya mereka semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke laut Teberau.
Lagi berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku balik daripadamu. Aku Yahweh yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Mose untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Mose dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Yahweh. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikianlah firman Tuhan. Bilangan 14 ini dikasih judul oleh Lembaga Kitab Indonesia itu pemberontakan, namanya bangsa Israel. Bagaimana ini bangsa ini memberontak, saudara? Memberontak dari perintah-perintah Tuhan. Padahal ini, bangsa ini itu belum lama, saudara. Belum namanya puluhan tahun, ya. Belum juga puluhan tahun, saudara. Keluar dari Misraim itu menuju namanya tanah perjanjian, namanya tanah Kanaan. Apakah di sana bangsa Israel tidak melihat laut itu terbelah? Apakah bangsa Israel tidak melihat itu kalau setiap hari itu mereka mau kemana? Makanya dia mengatakan ini berapa lama bangsa yang jahat ini menista nama aku, menista perintahku. Khotbah-khotbah saya yang lalu saya mengatakan, kenapa sih kita suci ini sampai setebal itu? Ya. Kenapa sih kita suci ini sampai tebal begitu? Ya karena pemberontakan yang namanya bangsa Israel ini. Dosa dari generasi ke generasi sampai detik ini. Dosa itu bukan makin mengecil, saudara. Dosa itu makin membesar. Apalagi zaman sekarang kita ini. Sudah tidak ada lagi nabi. Tidak mendengar lagi kalau di Israel sana ada nabi. Tidak ada. Mungkin kalau ada di Indonesia ini ada nabi-nabi ya, yang saya anggap itu nabi-nabi palsu, ya. Ya, tidak sesuai isi kitab suci. Ya. Sampai saat saya bicara ini loh, saudara, ya. Jadi pemberontakan demi pemberontakannya bangsa Israel ini sampai kitab suci ini tebal. Makanya berulang-ulang saya mengatakan, saudara itu baca kitab suci dengan berurutan. Kalau imamat 26 di sana ada namanya berkat dan ada namanya kutub. Maupun juga ulangan 28 di sana ada namanya berkat dan ada namanya kutub. Kalau berkat itu ayatnya sedikit, tapi kalau kutub itu panjang sekali ayatnya. Ya. Jadi kalau sudah bermasalah kepada Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, pasti panjang urusannya, pasti banyak bermasalah. Inilah yang tidak disadari
bangsa Israel ini maupun bangsa-bangsa juga. Ya. Ada yang saya catat di sana yang sangat penting yang kita harus perhatikan di situ. Akulah Tuhan yang hidup. Akulah Tuhan yang hidup. Ini diulang 2 kali, saudara ya. Ayat 21 mengatakan, coba baca yang keras. Ayat 21, akulah Tuhan yang hidup. Ayat 21 tadi bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Hanya demi aku yang hidup. Kata hidup di sini, saudara ya. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan Jadi kulakukan. 2 kali dia mengangkat di situ. Akulah yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tua. Jadi di situ yang saya tangkap itu adalah Tuhan yang kekal. Ya. Terus bagaimana kita menyaksikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang hidup? Kalau engkau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan berurutan, pasti engkau tahu Tuhan yang hidup. Apakah Tuhan nanti dia buktikan bahwa benar-benar dia hidup? Pasti dia buktikan. Kalau kita baca kitab suci ini berurutan, kita teliti, kita selidiki, pasti kita ketemu nanti. Ya. Apakah nanti waktu dia bicara ini, waktu dia bernubuat bahwa dia Tuhan yang hidup, dia tepati, dia akan tepati. Ya, makanya perlu sekali kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Ya. Itulah yang tidak diperhatikan oleh bangsa Israel ini, sehingga mereka berontak kepada Tuhan. Mereka mau pulang ke apa? Ke Misraim, saudara. Coba deh kita angkat saja pemimpin supaya kita pulang aja deh. Mereka ini, saudara, kalau kita baca sebelumnya ayat pasal 13 di sana, bagaimana Mose itu menyuruh mereka ini supaya mengintai di sana, karena akhirnya apa? Yang mereka bawa pulang itu bukan kabar apa? Jadi bukan kabar baik, jadi kabar bohong. Ya. Jadi mereka didramatisir sedemikian rupa. Seolah-olah di sana itu tanah Kanaan itu orang-orangnya tingginya sampai ke langit. Coba saudara. Jadi didramatisir sedemikian rupa, menakut-nakuti orang Israel ini bahwa tidak mampu lagi kita melawan mereka karena mereka besar-besar, saudara. Ya. Ini perkataannya orang-orang Israel. Perkataan ke-10 orang tadi ini. Kalau kita baca namanya ayat pasal 13 di sana, ada 12 orang. Setiap orang itu mewakili satu suku. Jadi ada 12 orang. Ya. Makanya kalau kita baca selanjutnya terakhir ke bawah tadi ini, bilangan 15 tadi 14 tadi terakhir di bawah, hanya 2 orang yang masuk, saudara, ya. Jadi hanya 2 orang yang masuk karena perjanjian ini. Coba. Jadi hanya 2 orang, saudara. Kalau kita baca, kenapa saya mengatakan didramatisir sedemikian rupa ini, menakut-nakuti orang Israel ini? Coba baca bilangan 13 ayatnya 32-33. Bagaimana mereka mendramatisir, ya? Yang mereka lihat di sana ini, yang sebenarnya tidak seseram apalah penglihatan yang 2 orang ini gitu. Tapi 10 orang ini mereka dramatis sedemikian rupa sehingga orang Israel ini bersungut-sungut mau pulang namanya ke Israel. Coba baca bilangan 13 ayatnya 32-33. Juga kepada mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Didramatisir demikian rupa. Berarti kan saya ini kan tinggi. Saya tinggi ini kan kurang lebih 178 ya, tinggi kan.
Jadi mungkin seperti belalang di bawah kaki saya itu loh. Ini kan didramatis sedemikian rupa gitu kan. Padahal mereka ini memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya. Coba pada waktu namanya 10 Taurat ini ditulis ini saudara, mereka mendengar suara Tuhan itu saudara. Jadi bukan perkataannya Moses saja, ya, yang ngaku-ngakunya Moses saya dengar suara Tuhan. Jadi orang Israel ini saudara mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita baca namanya Keluaran 19 di sana, ya, bagaimana bangsa Israel itu mendengar suaranya Tuhan. Bagaimana bangsa Israel melihat itu di atas gunung itu api yang luar biasa, dan di tengah-tengah api itu mereka mendengar suara itu, suara yang bergelegar yang luar biasa, sampai-sampai orang Israel bilang, Moses cukup sudah, kami tidak mau lagi mendengar suara Tuhan, biar saja Moses yang bicara dengan kami. Coba, ya, jadi pada waktu namanya 10 Taurat ini dibaca, mereka mendengar saudara, sekian juta orang itu mendengar tuh. Nah inilah yang dia katakan tadi, berapa lama lagi angkatan jahat ini, ya, mereka menolak perintah, ya, coba kan. Makanya Tuhan yang yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang esa, itu Tuhan yang pribadi sudah, ya. Coba. Makanya mengatakan bahwa sembahan bangsa lain itu tidak sama yang disembah namanya Abraham dan Ishak sudah, ya. Makanya saya mengatakan Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup sudah, ya. Makanya kalau kita mundur ke belakang, mari kita selidiki kitab suci ini, kita selidiki dan mungkin dari kejadian nanti, kita buktikan betul-betul bahwa yang disembah Abraham, Ishak ini, dia adalah Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang esa, tidak ada yang lain, ya. Dia satu-satunya. Mari kita baca kitab suci ini. Coba kita mundur ke belakang. Bukan mundur ke belakang. Kita baca di mundur ke belakang, Keluaran 3 ayat 14. Coba perhatikan di situ. Ini Keluaran 3 ayat 14 ini, perhatikan baik-baik di situ. Coba baca yang keras supaya pendengar mencatatnya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Elohim kepada Moses, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Coba kan, ini kan pertama sekali ini Tuhan bicara kepada namanya Moses. Mengutuslah Moses ini, sampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu di mana dia? Ya. Jadi pada waktu itu Moses ini diutus supaya sampaikan kepada bangsa Israel, saudara, ya. Pada waktu Moses itu di mana dulu? Pada waktu diutus di tanah Midian, saudara. Jadi pertama sekali, ya, diutuslah Moses ini sampaikan kepada orang Israel. Orang Israel di mana posisinya pada waktu itu diutus? Di mana? Israel. Di Misraim, ya, di Mesir lah, yang tertulis di kitab suci itu Mesir. Diutus dari sana. Dia bilang, Akulah aku itu, kalau kita merenung gitu ya, kita baca ulang-ulang, baru kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya saya mengatakan dia Tuhan yang esa, saudara, ya. Jadi Tuhan itu ada, kan gitu kan? Tuhan itu ada, saya itu ada. Ada itu tidak ada lagi Tuhan anak, Tuhan Bapa, Tuhan anak, atau Tuhan, tidak ada. Tuhan yang esa, dia ada, ya, gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu nama Tuhannya sebahan Abraham, Ishak dan Yakub, bernama Akulah aku. Nah ini orang harus sekolah lagi. Akulah aku itu dia menandakan bahwa Tuhan itu ada, ya. Tuhan ada. Apakah Tuhan ada ini? Pernah nggak mereka melihat Tuhan itu? Ya, pernah nggak manusia ini berhadapan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan? Pernah nggak? Ya, sebelum namanya ditulis, namanya kitabnya Moses ini, ya,
Siapa yang berhadapan muka berbicara dengan Tuhan? Siapa? Siapa? Nama siapa? Namanya Abraham, ya. Jadi kalau kita mundur lagi ke belakang, mari kita selidiki kitab suci tadi bahwa Tuhan itu ada. Sebenarnya Tuhan ada itu sudah pernah, namanya nenek moyang mereka bernama Abraham ini bicara langsung kepada Tuhan, menampakkan dirinya kepada Tuhan. Tapi kita mulai dulu dari Kejadian, ya. Coba kita urut-urut nanti bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia Esa, tidak ada yang lain, satu-satunya, ya. Tidak ada yang lain sampai nanti dia jadi manusia. Mari kita urut-urut, ya. Kita baca kitab suci ini sampai dia jadi manusia, dan sampai nanti dia akan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, ya. Jadi dia buktikan gitu bahwa dia Tuhan yang berpribadi, bisa kelihatan, ya. Jadi bukan semua orang yang kelihatan. Jadi nabi-nabi itu bisa mereka lihat Tuhan. Coba kita baca dulu dari Kejadian ini, kita ulang lagi ya. Tuhan yang Esa dan hidup. Coba kita baca dulu namanya Kejadian 1 ayatnya 26-27. Perhatikan di situ. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi marilah kita menciptakan manusia segambar serupa ya gitu. Jadi kata kita itu sebelum kita urut-urut ini, jadi tadi Tuhan yang hidup, akulah Tuhan yang hidup. Mari kita tuntaskan dulu. Jadi saya ambil ujung-ujungnya saja. Yeskiel 34 ayatnya 8. Tadi kan ada kaitannya di atas ini, bilangan 14 tadi, ayatnya 21 maupun 28 tadi itu Tuhan yang hidup. Mari coba kita lihat juga ini. Dia mengatakan juga bahwa Tuhan yang hidup ini, Yeskiel 34 ayat 8. Yeskiel 34 ayatnya 8. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Coba, jadi ini kan sudah dicatat juga Yeskiel ini bahwa Tuhan yang dikasih judul sana, Yahweh gembala yang baik, ya. Jadi Yahweh lah gembala yang baik, tidak ada gembala yang lain, satu-satunya gembala, ya. Dia juga lah yang jadi manusia nanti, baru kita baca berurutan ini. Kembali tadi Kejadian 1 ayat 26-27, ya. Jadi seolah-olah di situ marilah kita itu mungkin lebih dari satu ya, jamak, ya. Tapi kalau kita selidiki kitab suci ini, apa sih yang dia maksud situ? Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa. Tidak lain tidak bukan bicara dalam dirinya sendiri, bahwa dia memang Tuhan ini bermakhluk. Makanya ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Itu yang dimaksud, saudara. Dan yang saya mengatakan antara mencipta dengan membuat itu berbeda, saudara. Mencipta itu angan-angannya, imajinasinya, kan gitu. Membuat itu sudah ada benda sehingga dia berbuat, dia membuatnya. Mari kita selidiki kitab suci ini, apa sih yang dimaksud itu kata kita seolah-olah itu lebih daripada satu. Padahal dibicara dengan dalam dirinya sendiri, dibicara kepada tubuhnya, rohnya, jiwanya. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini bermakhluk, berwujud, bisa kelihatan, ya. Apa sih yang dimaksud di situ, ya? Apakah Tuhan itu dia pernah mengatakan bahwa Tuhan itu punya jiwa, ya? Kalau kita baca lengkap kitab suci, ya. Jadi jiwa itu bagian apanya?
Ya. Ya, jiwa itu pengetahuan itu bagian apa? Pengetahuan itu bagian di jiwanya, ya. Jadi pengetahuan bagi apa? Pengetahuan itu bagian di jiwanya. Rohnya itu apa? Rohnya itu apa? Kekuatan, kewibawaan, kehidupan. Mari kita selidiki kitab suci ini. Kenapa saya mengatakan itu? Menciptakan langit dan bumi ini melalui pengetahuan akan Tuhan. Pengetahuan yang dimaksud apanya? Jiwanya. Ya, jadi coba satu orang baca Amsal 7 ayatnya 4. Yang keras, coba Amsal 7 ayat 4. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ya. Jadi seolah-olah itu namanya apanya hikmat itu, jiwanya itu sepertinya berpribadi sendiri, saudara. Ya. Ternyata namanya pengetahuan kita itu bagian pada jiwa. Itu yang dia maksud tadi Tuhan ini. Mari menciptakan manusia segambar serupa. Ya. Mari nanti kita baca berurutan nanti, baru kita sadar situ bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu pengetahuan akan dia memakai pengetahuan akan Tuhan. Itu yang dia maksud tadi, mari menciptakan segambar serupa dengan Tuhan, kan? Jadi kita ini ada gambaran Tuhan. Benar nggak nanti gambaran Tuhan? Mari kita baca berurutan. Tapi kita selesaikan dulu tadi ini. Ini kan bicara dengan jiwanya. Terus bagaimana rohnya? Kalau kau baca namanya Kejadian 2 ayat 7. Coba. Baca namanya Kejadian 2 ayat 7. Jadi Tuhan bicara dengan dirinya sendiri, tidak bicara dengan ada Tuhan 1, 2, 3, tidak. Ya, dia bicara dengan dirinya sendiri bahwa Tuhan bermakhluk, ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Coba apanya Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba kan? Jadi Tuhan itu menghembuskan, apa sih yang dihembuskan itu? Ya. Jiwanya atau rohnya? Ya. Yang dihembuskan itu apa? Rohnya. Kok kita tahu rohnya? Coba kita baca dulu satu bapaknya Kejadian 6 ayatnya 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya 120 tahun saja. Jadi rohnya itu dihembuskan rohnya. Jadi dihembuskan rohnya tadi, sehingga yang dia bikin, yang dia buat tadi, akhirnya dia bangunkan seorang manusia bernama siapa? Adam, saudara, ya. Jadi dia bangunkan dia ini seorang manusia. Dia ciptakan di mana? Pemahaman saudara, diciptakan di sorga atau diciptakan di bumi ini manusia? Ya. Kalau kita lihat ini bukan dari sorga terus diturunkan ke bumi, bukan. Jadi manusia ini diciptakan di bumi gitu kan. Dia ciptakan dari namanya tanah. Baru dia tiupkan rohnya. Ya, sehingga manusia ini hidup. Ya. Di mana sih kata-kata itu kalau ditiupkan rohnya itu akan manusia akan hidup? Coba baca di Yeskiel 37. Yeskiel 37 ayatnya 4. Ayat 14. Yeskiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Yahweh yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Yahweh. Jadi itu kan saya akan memberikan rohku, sehingga kalau kita baca di atas dari 1 sampai ke 14 ini kan apa, Yeskiel itu memperlihatkan tulang-tulang yang sudah kering. Dia menanya kepada Tuhan menanya kepada Yeskiel, bisa nggak itu tulang-tulang itu dihidupkan kembali katanya. Jawabnya Yeskiel,
saya tidak tahu Tuhan, kan gitu kan. Akhirnya apa? Tulang-tulang itu diperlihatkan, akhirnya ada apa? Dagingnya, uratnya, baru namanya ditiupkan roh, sehingga mereka apa? Hidup kembali. Kalau kita baca namanya Yeskiel 37 di sana, kan sangat jelas itu. Nah, makanya kalau di dalam kitab suci ini, suatu saat nanti manusia akan dihidupkan lagi. Dihidupkan melalui apanya? Melalui rohnya. Sehingga kita nanti suatu saat dihidupkanlah. Pada waktu dihidupkan lagi itu kita tidak mati lagi, saudara ya. Jadi tidak mati lagi, tidak ada lagi kematian. Yang ikuti Tauratnya Tuhan, mereka akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang menyimpang, yang berontak pada hukumnya Tuhan, dilemparkan namanya ke neraka. Mereka juga pun di neraka sana pun tidak bisa mati, saudara ya. Jadi tetap hidup tapi sengsara. Nah, itulah yang dimaksud tadi itu. Mari menciptakan manusia segambar serupa. Kata jiwa ini di mana? Kata jiwa, dia mengatakan kata jiwa itu di mana? Coba 1 Samuel 2 ayat 35. 1 Samuel 2 ayat 35. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan hatiku dan jiwaku. Coba. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Coba kan ini kan juga dinubuatkan juga oleh Nabi Samuel itu. Suatu saat nanti, kan khotbah yang lalu kan dia berdamai, nanti dia akan angkat namanya apa? Imam-imam yang ngikuti sesuai namanya firman Tuhan. Ini nubuatan juga. Makanya kalau kita baca juga di sana Matitia 12 ayatnya 18, ini dia mengatakan juga jiwanya, ya. Bagaimana Yahshua, bagaimana Yahweh itu menjadi manusia, ya, yang dilihat oleh bangsa Israel itu adalah manusia. Dia mengatakan di situ Matitia 12 ayatnya 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklukkan hukum kepada bangsa. Jiwaku dan rohku, ya. Ini pada waktu dia jadi manusia, saudara. Dia menyatakan bahwa jiwa dan rohnya, ya. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia berwujud bisa kelihatan. Kapan dilihat ini? Makanya saya mengatakan kalau engkau membaca kitab suci itu berurutan, pasti ketemu bahwa Tuhan itu tidak apa jadi kosong, tapi dia buktikan betul bahwa dia benar-benar gambar manusia, seperti manusia itu. Kalau engkau baca namanya Kejadian 12 ayat 7. Kita lihat di situ ayat Kejadian 12 ayat 7, dia menampakkan yang dia katakan tadi, marilah menciptakan manusia segambar serupa. Ya, segambar serupa. Akhirnya Kejadian 12 itu ayatnya 7 di situ dia menampakkan wujudnya. Sesuai perkataannya tadi Kejadian 1 tadi ayat 26-27, ya. Jadi Kejadian 12 ini dia menampakkan dirinya kepada namanya Abraham, ya. Jadi Yahweh ini bernama Yahweh ini dia menampakkan wujudnya, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Baca. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Akhirnya sekarang dia menampakkan benar-benar dia gambaran manusia. Pada waktu dia berhadapan dengan Abraham ini, dia bersinar-sinar enggak? Dia pakai kemuliaan enggak? Tidak. Dia tidak pakai tubuh kemuliaannya. Jadi dia turun dari langit, dari surga sana, ketemu namanya Abraham itu pakai namanya tubuh alamiahnya, ya. Makanya suatu saat kita pun juga ini, suatu saat juga ada waktunya nanti kita akan pakai namanya tubuh kemuliaan, saudara ya. Kalau kebaca namanya 1 Korintus 15 di sana, itu nanti suatu saat nanti kita juga punya tubuh kemuliaan. Sekarang kita masih pakai tubuh alami. Kenapa kita pakai tubuh alamiah ini? Karena dosa, saudara ya.
Jadi Tuhan kita yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia bermakhluk wujud, dia ada tubuh kemuliaannya dan ada tubuh apa? Alamiahnya. Yang diperlihatkan kepada Abraham itu tubuh alami seperti namanya manusia, sehingga bebas dia bicara dengan Abraham. Kalau hanya sampai di situ saja kita tidak baca terusnya, juga kita tidak terlalu paham. Ini 3 kali, berapa kali lah. Tapi yang saya bagikan hari ini 3 pasal. Pasal 17 baca ayat 1. Ini diulang lagi, dia menampakkan dirinya lagi. Nah, disitulah dia adakan perjanjian antara Abraham dengan Tuhan dengan Abraham ini. Ada perjanjian sunat di sana, akan diberikan nama Kanaan itu menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ya Pak baca. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat. Dia menampakkan dirinya lagi kedua kalinya ya. Disitulah dia adakan perjanjian ya, perjanjian kekal antara namanya Abraham dengan keturunannya ya. Jadi ada perjanjian kekal situ, ada perjanjian sunat situ. Ya, dia akan memberikan nama tanah Kanaan ini menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah akan berubah ya. Ketiga kalinya dia menampakkan dirinya lagi. Dia menampakkan dirinya ketiga kali yang saya catat ini, yang saya bagikan ini, sebelum namanya Sodom dan Amora ini, sebelum Sodom Amora ini mampir dulu ke tempatnya Abraham, mampir dulu ke tempat Abraham di situ, ketemu lagi Abraham. Ini tidak terbantahkan di sini. Ini jadi tadi kalau orang kejadian 12 maupun kejadian 17 itu seolah-olah mungkin mimpi atau penglihatan. Yang saya tangkap itu kejadian 12 maupun kejadian 17 itu bukan mimpi, ini nyata. Kenapa saya bilang nyata? Kalau kita baca kejadian 18 ayat 1 sampai 3, sampai 4 saja. Ya, sampai 4. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Coba kan? Akhirnya pada waktu datang ada 3 orang itu, dia benar-benar dianggap itu manusia seperti ya. Ternyata yang dia sambut itu adalah Yahweh dengan 2 malaikatnya. Kalau kau baca lengkap ini namanya kejadian 18 ini dari 16 sampai ke 33, baru kita tahu bahwa yang satu itu adalah Yahweh itu sendiri. Ini bukan mimpi, ini bukan penglihatan, ini nyata. Kenapa saya mengatakan itu satu adalah Yahweh? Kalau engkau baca selanjutnya, misalnya sekarang kejadian 19. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi ini kan, jadi sebelum namanya ke Sodom dan Amora itu mereka sana untuk menghukum namanya Sodom Amora, mampir dulu kepada Abraham, makan dulu kan. Ini benar-benar yang dia ketemu ini benar-benar seperti manusia. Tidak ada sedikit pun yang beda gitu kan. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah ini, yang luar biasa ini ya. Dia bisa menjadi manusia, dia perlihatkan namanya wujudnya ya. Makanya kalau Tuhan itu bisa nggak jadi manusia? Bisa. Ya? Kenapa dia bisa jadi manusia? Karena dia maha kuasa. Terus kalau namanya manusia itu jadi Tuhan bisa nggak? Tidak. Dan sangat tidak bisa gitu kan. Makanya harus membedakan namanya kata Tuhan itu dengan kata saudara, dengan kata bapa, dengan presiden, itu tidak bisa samakan dengan kata Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Karena oleh kemaha kuasaannya dia bisa jadi manusia. Jadi ingat ya,
Jadi kalau baca namanya supaya kita tahu benar-benar ini nyata, bukan penglihatan, bukan mimpi, baca lengkap namanya Kejadian 18 ini. Karena Kejadian 18 itu ada 33 ayat saudara ya. Jadi harus dibaca lengkap sehingga disitulah baru kita sadar bahwa satu itu adalah ya Yahweh itu sendiri. Mampir kepada sahabat. Jadi orang Israel itu mengenal Abraham itu nenek moyang mereka adalah sahabatnya Tuhan. Ada nggak kata sahabatnya Tuhan itu? Coba baca dua Tawarik 20 ayat 7 kalau nggak salah. Coba 2 Tawarik 20 ayatnya 7. Bukankah engkau Elohim kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Jadi diberikan tanah Kanaan ini sahabatmu namanya Abraham. Jadi Abraham itu sahabatnya. Ya? Jadi sebelum namanya dihukum namanya Sodom dan Amora itu mampir dulu kepada sahabatnya, makan dulu, minum dulu. Renungan ini dibaca ulang-ulang sehingga nanti benar-benar aku harus membedakan. Jangan ikut-ikutan kepanjangan orang sama aja. Yang disembah A, B, C itu sama aja dengan Tuhan kita. Tidak sama saudara ya. Itulah bedanya. Yang kita sembah ini, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini beda yang disembah bangsa ya, ini ajarannya di dalamnya. Supaya kita membedakan itu, marilah kita baca kitab suci ini berurutan saudara. Ya. Mari kita baca kitab suci ini berurutan. Ya. Benar-benar itu bicara itu seperti temannya. Ya. Dia datang turun di bumi ini, ya, ketemu namanya Abraham ini, bicara, dia membuktikan itu bahwa akulah dulu yang mengatakan itu menciptakan manusia segambar serupa. Benar-benar menampakkan wujud. Ini bukan mimpi, ini bukan penglihatan, ininya pegang ini. Kalau Tuhannya bangsa-bangsa itu namanya Tuhan Maha Ada saja, tidak bisa kali kayak apa itu tidak bisa kali. Tapi kita ini, yang kita pegang kitab suci ini atau Taurat ini ajarkan kita bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu berwujud, bermakhluk, bisa kelihatan, ya. Dan bukan saja Abraham yang bisa yang lihat, nabi-nabi yang lain pun juga pernah melihat nggak? Yang pernah baca kitab suci ini? Selain namanya Abraham ini ada nabi-nabi yang lain nggak yang bisa melihat? Coba 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 19. 1 Raja-Raja 12 ayat 19. Supaya lengkap ini ya, supaya kita tidak boleh ikut-ikutan seolah-olah Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya, tapi tidak semua orang. Artinya nabi-nabi ini mereka pernah melihat Tuhan. Ya. Kata Mika, sebab itu dengarlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ternyata Mika ini juga melihat Tuhan. Yang dia lihat Tuhan itu apa? Gundukan? Atau dia lihat wujudnya? Wujudnya apa yang dia lihat? Manusia. Pasti wujud manusia, ada jubahnya dan lain sebagainya. Ya, tentaranya ada sebelah menyebelah sudah. Jadi Mika itu sendiri pun ya melihat sudah. Bagaimana pada waktu peringatkan namanya Raja Ahab ini, ya, karena Raja Ahab ini kan jahat sekali saudara ya. Raja Ahab ini dia bagian utara ini. Jadi Mika itu lihat Tuhan. Siapa nabi siapa lagi? Mose. Namanya ya namanya yang melihat juga adalah selain Mose, nanti Mose baru kita baca juga. Yang melihat juga adalah namanya Yesaya 6 ayat 1 coba. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Yahweh duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Yesaya sendiri pun juga melihat juga Tuhan ayat 5.
Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Yahweh semesta alam. Coba, jadi Yesaya sendiri pun juga melihat juga tuh Tuhan. Ya. Beda nanti saudara di Injil sana, seorang-orang sana orang tidak pernah melihat tuh. Ini yang saya bilang bohong. Maupun juga Amos 7 ayat 7, Amos juga melihat juga tuh Tuhan. Amos 7 ayat 7. Amos 7 ayat 7. Supaya lengkap ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang esa, tidak ada yang lain, bisa kelihatan dia berwujud bermakhluk. Ini tulisan di dalam loh, saya ikuti. Amos 7 ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Yahweh berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Jadi Amos sendiri pun juga melihat juga Tuhannya. Jadi inilah nabi-nabi saudara. Ya. Mereka melihat tuh Tuhan. Ya. Dan kalau ada nanti di Injil sana, ini yang saya bilang, yang penterjemahkan, penulis juga tidak selidiki kitab suci yang benar. Kenapa saya bilang itu? Kalau kita baca namanya Yohanes 1 ayat 18 di sana, beda lagi. Padahal tadi Moses pernah bicara langsung, maupun juga nabi-nabi lain mereka lihat. Tapi kalau kita baca namanya di Injil sana, jadi seolah-olah manusia itu tidak pernah ada yang melihat. Coba baca Yohanes 1 ayatnya 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Injil Yohanes 1 ayatnya 18. Bukan 1 Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 18. Injil. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang ini banyak sekali yang di sana ini ya saya bilang ini. Yang di Injil ini, waduh, tidak pernah ada orang yang melihat tuh. Ini bohong dia. Ini penulis-penulis, ini bukan penulisnya namanya Yohanes sendiri ini. Ya, ini sudah ini Yeremia 8 ayat 8 benar itu saudara. Jadi seolah-olah itu tidak pernah ada manusia yang bisa melihat. Pada kali kan sangat jelas. Ada namanya Nabi Mika, ada nama Nabi Yesaya, ada namanya Nabi Amos. Mereka melihat, termasuk juga namanya Abraham itu langsung bicara langsung saudara. Maupun juga 1 Timotius 6 ayat 16 di sana. Ya. Ini saya ambil apanya, tidak saya rinci. Kalau rinci kan banyak sekali di dalam saudara ya. Jadi saya ambil ya acak aja ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ngawur betul-betul ini. Ini penulis. Dia terlalu ngawur betul-betul ini. Ini kelihatan pembohongnya ini. Ya, coba kan. Tidak ada manusia pun yang bisa melihat tuh. Ini benar-benar luar biasa ini. Makanya saya bilang, Injil ini kalau kau tidak selidiki yang benar ini, ya benar masuk perangkap ini saudara. Ya, jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu ya, bisa dilihat oleh nabi-nabi saudara. Beda yang kamu baca tadi ini, seolah-olah manusia manapun tidak bisa lihat. Ini bohong, ya bohong, sangat bohong itu. Ya. Karena dia ini penulis ini, yaitu tadi, dia tulis saja dia sendiri. Makanya Yeremia 8 ayat 8 bilang itu namanya penyurat palsu, penulis palsu. Sudah dinubuatkan ini, ya. Makanya perlu kita penyelidik, kita selidiki kitab suci ini supaya kita ini tidak disesatkan gitu kan. Beda namanya permintaannya Mose. Mose itu suruh memperlihatkan namanya tubuh kemuliaannya. Nah pada waktu Mose ini minta itu tubuh kemuliaannya, Tuhan bilang nggak bisa. Soalnya nanti kamu ini kan
tubuhmu ini kan tubuh alamiah. Nah kalau kau minta namanya tubuh kemuliaanku ini susah, gak bisa ini Mose kan gitu kan. Tapi karena engkau penyasaran, oke deh, saya ikutin saja kan gitu. Tapi nanti aku akan tutup mukamu, ya. Nanti aku balik belakang, baru engkau lihat belakangku. Ini permintaannya Mose, mau perlihatkan betul-betul tubuh kamu. Tapi waktu namanya 10 hukum Taurat itu kan dengan suaranya. Kan suara manusia dong, suaranya orang Israel lah, bahasa Israel lah dia pakai kan gitu. Ya. Tapi dia penyasaran Mose ini, ya, coba dia saya melihat namanya tubuh kemuliaan kan gitu. Tuhan bilang tidak bisa gitu loh. Siapa yang memandang mukaku ini tidak bisa hidup, ya. Makanya saya mengatakan itu roh itu bagian kewibawaan. Coba kalau orang-orang pengaruhnya besar itu, kita tatap muka sama dia itu susah loh saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa tahan, bisa nunduk itu karena ada kewibawaan luar biasa. Tapi dia bilang oke lah, penyasaran, kututup mulut. Coba satu orang baca. Namanya Keluaran 33 ayatnya 18 sampai ke 20. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Coba. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, ya kan? Artinya dia loloskan permintaannya, tapi dia tutup dulu baru dia berbalik belakang, dilihat belakang. Makanya pada waktu namanya Mose ini terima kedua loh batu itu, pada waktu dia turun ke bumi itu mukanya bercahaya. Itu namanya kemuliaan Tuhan itu nempel ke mukanya pada waktu mereka melihat mukanya Mose itu bercahaya, mereka selubungin muka mereka karena mereka tidak tahan melihat mukanya. Kalau itu baca nanti Keluaran 34 di sana, bagaimana Mose itu naik ke atas gunung lagi menerima kedua loh batu tadi yang dia pecahkan tadi, gara-gara mereka Israel berontak ini, ya, mereka bikin anak lembu ini dan itu. Jadi pada waktu namanya bicara dengan Tuhan itu, jadi mukanya Mose itu bercahaya saudara, sehingga pada waktu lihat mukanya Mose ini, mereka benar-benar tutup mukanya orang-orang Israel saudara. Jadi luar biasa Mose ini, ya. Nah, satu-satunya nabi yang luar dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Mose itu dijadikan seperti itu Tuhan saudara. Dia angkat namanya Mose itu seperti itu Tuhan. Makanya nabimu siapa? Kakaknya sendiri namanya Aharon itu sebagai nabinya untuk menghadap namanya Farao saudara. Jadi luar biasa. Dia minta tubuh kemuliaannya, ya. Dia minta tubuh kemuliaannya. Akhirnya dia lihat tubuhnya itu, waktu dia belakang, ya, pasti dia kan bersinar-sinar. Kok kita tahu dia bersinar-sinar? Kalau engkau baca kitab suci ini dengan lengkap, ya. Makanya banyak orang yang salah tafsir juga. Misalnya Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ini banyak orang yang salah tafsir juga. Baca Filipi 2 ayatnya 6 7, ya. Ini orang-orang sampai 8 deh. Jadi Filipi 2 ayatnya 6 sampai 8. Ya, cuma waktu dia jadi manusia ini, waktu dia jadi manusia, Yahweh ini menjadi manusia tadi, Tuhan yang Esa ini. Baca Filipi 2 ayatnya 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau orang baca kitab suci seperti saya ini,
yang baca namanya Matius sampai Wahyu ini hanya 3 hari, paling lama 4 hari. Jadi saya tahu. Tapi kalau yang di luar sana ada seorang dokter, itu di YouTube lagi dia bilang Yesus itu sudah mati 2 kali. Coba Yesus itu mati 2 kali katanya. Ya. Ini kan Filipi, ini kan apa? Tulisan Rasul Saul, saudara. Terus dia bilang itu mati 2 kali. Memang pengajar-pengajar ini memang sangat nggak memadai. Ya. Kalau tidak ada detailmu mungkin nggak terlalu saya tertawain gitu loh. Tapi kalau detailmu berderet-deret begitu terus didengarin orang mati kedua. Wah, ini benar-benar ini yang ngawur itu. Jadi yang dia maksud itu mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Siapa ini yang mengosongkan diri? Halo? Siapa yang mengosongkan diri datang di bumi yang mengosongkan diri? Siapa ini dia? Ya? Yang dia kosongkan itu apa? Kemuliaan. Kemuliaannya itu dia tinggalkan. Dia datang di bumi mengambil rupa anak manusia. Menjadi anak manusia. Manusia, saudara. Kalau engkau baca kitab suci yang lengkap, pasti engkau tidak salah paham. Ya. Jadi yang dia kosongkan itu adalah kemuliaan tadi yang dia minta Mose tadi ini. Ya, makanya dia datang di bumi ini menyamar jadi anak manusia melalui rahimnya seorang perempuan bernama Miriam. Itulah Yahweh Tuhan yang Esa, tidak ada yang lain. Mari kita baca lengkap lagi nanti bahwa dia adalah Tuhan Esa, tidak ada yang lain. Makanya dia bilang saya sudah dinubuatkan oleh Mose maupun nabi-nabi, saudara. Ya. Jadi sangat jelas tadi Mose minta, tapi dia tutup mukanya, dia lihat belakangnya. Berarti Tuhan yang disembah Abraham bisa benar-benar gambaran manusia, tapi tubuhnya begitu mulia. Ya. Pada waktu jadi manusia tadi, diperlihatkan lagi nggak tubuh kemuliaannya? Ya. Pada waktu Yahweh ini turun di bumi menjadi anak manusia melalui rahimnya Miriam, ya. Jadi Miriam ya, jangan ganti-ganti nama orang dong, ya. Nah, seorang perempuan Israel, ya, perempuan Israel 24 karat ini tidak ada campur-campurannya. Dia melalui rahimnya Miriam itu jadi anak manusia. Dia perlihatkan tubuh aslinya enggak? Ya. Pada waktu dia perlihatkan tubuh aslinya ini, sesudah mati atau dia masih hidup? Nah, jadi orang yang baca kitab suci tadi diperlihatkan tubuh kemuliaan kepada namanya apa? Saksi-saksinya adalah nelayan ini. Baca Matitia 17 ayatnya 1 dan 2 yang keras tuh. Supaya didengar ini. Supaya didengar ini Tuhan yang Esa tadi datang di bumi menjadi anak manusia, tapi diperlihatkan juga tubuh kemuliaan yang pernah dilihat oleh Mose. 6 hari kemudian Yosua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yosua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi lihat tiba-tiba mereka ada 3 orang di situ melihat tubuhnya dia berupa-rupa tadi ini, dia apa? Tubuh kemuliaannya. Begitu juga lah Abraham tadi. Pada waktu pertama dia tahu, dia hafal mukanya. Kedua kok dia berubah lagi. Ketiga dia berubah lagi. Begitu juga lah waktu Yosua ini bangkit dari orang mati. Makanya nanti dia buktikan Tuhan yang hidup tadi, yang bilangan 14 tadi. Ya, pada waktu dia hidup itu dia berubah lagi kan gitu kan. Dia berubah loh saudara. Mereka tidak kenal lagi gitu kan. Ya, pada waktu mereka ketemu sama dia, akhirnya dia diperlihatkan tangan dan kakinya saudara. Dia berubah. Tuhan ini kan begitu ya. Begitu juga lah tadi zaman Abraham ini. Pada waktu ketemu, waktu mampir sebelum Sodom dan Amora dihukum, karena dia memanggil dia Tuhan. Nah, kalau kau baca lengkap tadi yang kejadian 18 tadi itu, ya, baru nanti 16 sampai 33 baru kita tahu bahwa yang satu adalah ya
Itulah Tuhan kita. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup. Nanti Tuhan yang hidup, nanti dia buktikan juga pada waktu dia jadi manusia ini, saudara ya, disalib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu dia buktikan. Tapi mari kita urut-urut firman Tuhan sehingga kita yakin betul-betul bahwa yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Makanya dia datang di bumi juga, dia tidak rubah juga namanya, tetap bernama Yahweh penyelamat, atau disingkat namanya Yeshua ya. Jadi tadi dia minta Mose tadi, akhirnya dia perlihatkan ya tubuh kemuliaannya. Maupun tadi kita sudah baca Filipi tadi, dia mengosongkan, yang dia kosongkan arti dia tinggalkan kemuliaannya, mengambil rupaan manusia. Tapi di Matitia 17 ayat 1-2 di sana dia tiba-tiba berubah rupa. Itulah Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Mari kita baca nanti kitab suci bahwa benar-benar Tuhan itu tidak ada yang lain, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia adalah esa ya. Jadi kita baca dulu ya. Ulangan 4 ayat 39. Ini namanya Mose mencatat bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang lain. Jadi bangsa Israel sampai saat ini pun tidak pernah ada dalam benak mereka kalau ada Tuhan mereka lebih daripada satu. Ya, jadi orang Israel sampai saat ini, sampai detik ini, hanya mereka tahu Tuhan mereka esa, tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 39. Ini dicatat oleh namanya Mose. Mose tadi mencatatnya tadi Kejadian ya, sudah itu kan apanya kitabnya Mose. Tapi Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Elohim yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Jadi ingat ya, catatlah baik-baik, ini Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup ini, dia itu esa, di langit di atas langit, di bumi di bawah bumi, tidak ada yang lain. Ingat baik-baik, tidak ada yang lain, tidak ada namanya Tuhan Anak, tidak ada namanya Tuhan Roh Kudus, gitu kan? Tidak begitu, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri, ya. Makanya tadi saya sudah jelaskan, tapi tidak saya rinci di sana Kejadian itu. Saya ambil yang penting-penting saja. Itu kan bicara dalam dirinya sendiri. Dia menciptakan manusia. Mari kita menciptakan manusia itu artinya ya, tubuhnya, jiwanya dan rohnya. Ya, tadi kita sudah baca Kejadian. Ya, jadi Ulangan 4 ayat 39 itu sangat jelas. Tuhan Yahweh itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Pegang ini. Tidak ada yang lain. Satu-satunya tuh Tuhan. Lanjut. Ulangan 6 ayat 4. Ini jelas sekali juga. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu esa. Coba. Dengar Israel. Yahweh itu Tuhan yang maha kuasa. Dan Yahweh itu esa. Jadi esa itu satu, tidak ada di dalam itu esa satu kesatuan dengan satu, beda nggak? Halo? Beda. Kalau orang berpendidikan, kalau orang namanya ahli bahasa, esa itu satu. Jadi kata esa itu dari kata satu. Tidak pernah ada orang Israel itu kalau esa itu satu ke satu, tidak ada, saudara. Ini kan bikin orang Kristen saya ketawain. Diketawain juga nanti kalau mereka bilang itu esa satu kesatuan. Diketawain oleh ahli-ahli bahasa. Ahli bahasa itu jurusannya dia bahasa. Nanti diketawain, sudah. Ya. Jadi sangat jelas di situ. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan. Tuhan itu yang maha kuasa. Ya. Yahweh itu esa. Lanjut lagi, namanya Ulangan 32 ayatnya 39-40. Kita baca lengkap di situ. Ini adalah namanya catatan Mose bagaimana nanti Tuhan itu akan jadi manusia. Ya. Coba
Baca. Ulangan 32 ayatnya 39-40. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi kita lihat di situ, harus kamu garis bawahi itu kata di, akulah di. Jadi jangan sangat jelas ini orang kalau orang teliti itu pasti dia akan kasih garis bawahi itu kata di dia. Ya, akulah di dia. Tidak ada juru selamat lain. Tidak ada. Saya satu-satunya. Tadi kan kita sudah baca namanya Keluaran 3 ayat 14. Akulah aku. Tidak ada yang lain. Ya, Tuhan itu ada satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Mari nanti kita cari benang merahnya ini Keluaran 3 ayat 14, pasti kita ketemu benang merahnya nanti di Injil, ya. Jadi kita lanjut dulu ini karena saya sudah dinubuatkan oleh sudah ditulis oleh Mose maupun kita para nabi pada waktu Yahweh ini menjadi manusia. Jadi saya ini sudah dinubuatkan. Jadi saya ini tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi sudah dinubuatkan, sudah ditulis oleh Mose maupun oleh, kalau kita baca namanya Yohanan 5 sana, coba Yohanan 5 paling terakhir ayatnya. Yohanan 5 yang ayat terakhirnya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Coba kan, artinya sudah ditulis mengenai aku Mose, ya. Jadi sudah ditulis mengenai Tuhan Yahweh, ya. Jadi memang kita harus baca lengkap ini. Ulang lagi 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Mose, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, itulah yang ditulis oleh bahwa Yahweh itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia juga jadi. Makanya tadi kita perhatikan namanya Ulangan 32 tadi, kata dia itu digaris bawahi, saudara. Karena ditulis sana huruf besar semua kata dia itu, saudara. Siapa yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu nanti yang jadi manusia, aku juga tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang Esa, tidak ada yang lain. Paham nggak sampai situ? Ya? Jadi sangat jelas di situ tulisannya tadi kan sudah ngomong tadi 40 berapa? 46 ya? Yang Yohanan 5 kan? Nah, ditulis Mose. Itu yang ditulis Mose. Mose tulisannya nggak ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan yang lain sebagainya. Lebih dari satu tidak pernah ada. Jadi ini ditulis Mose. Terus kalau kita ikuti namanya kitabnya para nabi, ya. Jadi kitabnya para nabi ini juga ditulis di sana juga. Kalau kita dari namanya Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 7 ayat 14. Kita urut-urut ini Tuhan Esa dan Tuhan yang hidup ini. Sebab itu Yahweh sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan kita dulu. Kita tuntaskan dulu di saat tadi. Kita sudah baca tadi 36-40 ya. Bahwa tidak ada yang lain kan. Dia Esa, tidak ada yang lain ya. Pada waktu namanya menciptakan bumi dan langit ini juga seorang jadi sangat jelas tadi yang ditulis oleh Mose tadi bahwa dia Esa, tidak ada yang lain ya. Mari juga kita lihat di Mazmur juga di sana, Mazmur 136 supaya ini tuntas. Mazmur 136 ayat 4 sampai 7, perhatikan. Ini saya acak saja, saya tidak tulis semua ini. Ya kalau tulis semua ini kan memang khotbah ini kan nggak cukup 2 jam saudara ya. Jadi saya ambil saja Mazmur ini
Ini Mazmur mungkin nggak ada judulnya, tapi saya yakin ini, percaya ini adalah Raja Daud ini. Jadi Mazmur 136 ayatnya 4 sampai 7. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat Mazmur 136 ya. 136 maaf. Mazmur 136 ayatnya 4 sampai 7. Mazmur 136 4 sampai 7. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dia membuatkan keajaiban itu seorang diri, tidak ada yang lain. Maupun juga 2 Raja-Raja 19 ayat 15. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Yahweh dengan berkata, Ya Yahweh Elohim Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Elohim segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saya tarik tadi dari namanya Daud kepada Hizkia itu, yang mereka tangkap itu dan mereka tahu itu Tuhan satu-satunya, tidak ada yang mencipta alam semesta ini, tidak dibantu oleh anaknya, tidak dibantu oleh namanya Tuhan yang lain. Dia seorang amin nggak itu? Amen. Ya. Jadi dia seorang diri. Yesaya 44 ayat 24. Perhatikan di sini Yesaya 44 ayat 24. Ini saya acak saja, saya tidak mendetil. Kalau saya mendetil ini terlalu banyak sekali ini, karena saya mencatat saudara 23 tahun ini. Jadi Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi satu-satunya pencipta alam semesta itu adalah Yahweh, seorang diri. Tidak pernah ada tertulis itu ada anaknya yang dia simpan ke atas suatu saat nanti diturunkan. Tidak pernah ada. Jadi semua nabi-nabi itu mereka tahu bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta itu seorang diri, dia adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang amin gak ini? Sudah paham gak di sini? Catat baik-baik ya. Supaya engkau ini tidak salah paham saudara. Tuhan itu tidak ada, dia Esa, tidak ada yang lain. Ini ada catatan-catatan. Makanya saya mengatakan kalau masalah Tuhan yang Esa ini, kalau saya catat semua ini, nggak cukup namanya 2 jam, berjam-jam loh saudara. Karena banyak sekali saya catat di dalamnya. Ya, jadi ingat Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang hidup dan Esa. Tidak ada yang pencipta alam semesta ini, yang menciptakan saya dengan saudara itu adalah Tuhan Yahweh. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya ada yang tanya sama saya, agama mau apa? Saya tidak punya agama. Saya orang beriman. Iman saya Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah iman saya yang datang di bumi, ya, yang membebaskan aku dari maut. Kenapa dia bebaskan aku dari maut? Karena aku mencintai namanya hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Itulah saya. Lanjut, ya. Jadi sangat jelas tadi itu, ya, dia menciptakan langit bumi seorang diri, tidak ada yang lain, satu-satunya Tuhan. Ya. Kita lihat lagi bahwa di dalam tulisan-tulisan nabi-nabi itu, jangan sekali-sekali kalian ini menyamakan aku dengan sembahan bangsa-bangsa. Jangan sekali-sekali, ya, kamu ini, ya, mensetarakan dengan sembahan bangsa-bangsa. Ini ditulis oleh nabi-nabi ini. Baca
2 Samuel 7 ayatnya 22 sampai 24. 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24 yang kencang, supaya pendengar ini mencatat bahwa Tuhan kita Esa tidak adalah Tuhan yang hidup. Ya. Coba baca. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Yahweh, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Elohim selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umatmu Israel, yang Elohimnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari para ilah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Yahweh menjadi Tuhan mereka. Jadi 2 Samuel 7 ini zaman siapa? Zaman raja siapa? Namanya Raja Dawid, saudara ya. Jadi mereka yang mereka rasa, yang mereka tahu segala macam, tidak bisa disamakan namanya sembahan bangsa Ini tegas loh saudara. Bangsa mana, Tuhan mana yang mengambil, keluarkan dari Israel, bawa ke tanah karena tidak pernah ada katanya. Makanya benar-benar kalau orang Israel itu mereka benar-benar membedakan namanya sembahan bangsa Ini tegas loh isi kitab suci ini. Ya. Mereka tidak kompromi. Coba kita lihat sekarang orang-orang Israel, apakah orang-orang Israel berkelahi dengan apa agamanya? Mereka tidak. Mau dimaki-maki segala macam, mereka tidak menanggapi. Ya. Mereka coba-coba menggiring supaya sama dengan agama. Mereka tidak pernah mau, saudara. Karena ada ajarannya di dalamnya. Jangan sekali-sekali samakan dengan sembahan bangsa-bangsa. Tegas ini saudara ya. Jadi ini pun sudah saya ambil acak ya saudara ya. Kalau ini saya susun lagi banyak juga ini. Banyak ini saudara ya. Saya ambil aja 3. Yesaya 40 ayatnya 25. Yesaya 40 ayat 25. Supaya ini kita tidak samakan. Tuhan yang Esa ini satu-satunya yang bermakhluk bisa kelihatan. Harus catat ini. Yesaya 40 ayat 25 yang keras. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Dengan siapa kamu menyamakan aku? Tidak ada yang sama dengan aku di kolong langit ini. Yang bernama Yahweh, satu-satunya, tidak ada lain yang bermakhluk bisa kelihatan. Ini harus tegas. Sekalipun nanti begini itu biarkan saja, pegang saja ini sesuai namanya tertulis. Oh dia kalau khotbah itu secara letterline biarin aja, gitu kan. Pegang ini saja. Dia tidak butuh tafsiran itu. Dia butuh kalau engkau ikuti petunjuk dari buku ini, amin nggak? Ya. Harus kau ikuti petunjuk ini, saudara. Kalau tidak, terseret kamu. Yesaya 46, maaf. Yesaya 46 ayatnya 5 loncat ke 9. Yesaya 46 ayat 5. Perhatikan di situ. Makanya saya bilang ini acak. Kalau sampai itu kan terlalu banyak sekali. Saya acak aja. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku. Dari dulu sampai lama tidak ada Tuhan selain aku. Esa, tidak ada yang lain. Catat ini ya. Catat baik-baik ini. Ini Tuhan tidak ada yang lain. Sebenarnya terlalu banyak. Tapi saya ambil, tak acak saja gitu aja. Tapi harus saudara catat supaya saudara tidak tergiring, tidak bawa arus bahwa Tuhannya ada 3. Tidak pernah ketemu ada Tuhan yang kita baca di dalam Tuhan Esa tidak ada yang lain. Di langit, di atas langit, di bumi tidak, di bawah bumi tidak ada yang lain. Satu-satunya adalah Yahweh, ya, yang disembah Abraham, Ishak dan bisa kelihatan bicara dengan Abraham itu seperti temannya, karena memang temannya Abraham adalah Yahweh. Ya.
Dia Bapa orang beriman. Makanya kalau kita baca, supaya kita benar-benar mengerti, Mazmur 96 ayat 5 mengatakan sana, sembahan bangsa-bangsa itu adalah hampa. Hanya pencipta alam semesta adalah, coba satu orang baca Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Ilah bangsa-bangsa itu adalah hampa, memang tidak ada. Pencipta alam semesta adalah Yahweh. Tidak ada yang lain. Pegang ini, ya. Tidak ada yang lain. Pokoknya namanya sembahan bangsa-bangsa itu, zaman itu bicara loh saudara, sembahan bangsa-bangsa itu adalah hampa, ya. Tidak ada, hanya pencipta alam semesta adalah Yahweh, ya. Ini pemazmur ini bukan orang-orang biasa saudara, orang-orang yang luar biasa. Jadi mazmur ini saudara penting. Mazmur ini tidak bisa, kan mazmur itu nyanyian pujian pengagungan kepada Tuhan, ya. Jadi harus saudara perhatikan namanya mazmur saudara, ya. Mazmur ini luar biasa. Pemazmur di dalam ini orang-orang luar biasa. Ada namanya Raja Daud, ya, ada namanya Asa, ada Mose, ya, ada namanya Bani Korah dan lain sebagainya di dalam. Jadi orang-orang yang luar biasa itu saudara pemazmur ini. Pemazmur mengatakan sembahan bangsa-bangsa adalah hampa. Pencipta alam semesta adalah Yahweh, tidak ada yang lain. Begitu juga 1 Tawarik 16 di sana ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit dan bumi. Segala ilah bangsa-bangsa, sembahan bangsa-bangsa itu adalah namanya berhala, saudara, ya. Jadi sembahan manapun dulu ini, Asyera, Baal dan lain sebagainya, itu namanya berhala. Jangan disamakan aku seperti itu. Tegas-tegas memang ini. Akulah Tuhan yang kekal. Akulah Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang membantu, tidak ada anak di atas, tidak ada. Karena memang di surga sana tidak ada namanya perkawinan, ya. Jadi tidak ada namanya di surga sana ada anaknya bapaknya, suatu saat anaknya suruh turun. Yang paling lucu lagi nanti kalau dibaca Injil sana, bapaknya bilang begini, anaknya begini, artinya berkelak. Inilah ya. Itu akibatnya kita tidak baca tuntas ini, ya. Makanya kalau engkau baca 1 Raja-Raja 8 ayat 60 di sana sangat jelas supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada lagi. Coba baca 1 Raja-Raja 8 ayat 60 yang keras supaya didengar ini, supaya mencatat, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain. Supaya seluruh bumi itu tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Supaya seluruh bumi, ya, mendengar ini bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia adalah Esa, tidak ada yang lain. Amin kan? Amin. Ya. Ini harus dicatat, ya, supaya tidak gagal paham, supaya tidak ikut-ikutan, ya, supaya benar-benar dalam dirimu, dalam hatimu tertukik bahwa Dia adalah Tuhan yang Esa, tidak ada yang lain. Marilah kita selidiki, kita suci ini dengan benar baik, ya. Kalau engkau tidak mau belajar, bagaimana lu mengetahui berapa sih Tuhanmu sebenarnya? Kalau ada yang ditanya, Tuhanmu berapa sekian, ya? Kenapa di Tuhanmu kok 3? Bingung jawabannya. Tapi kalau orang tanya sama saya, Tuhanmu berapa? Tuhanku Esa. Tidak ada yang lain. Dia bernama Yahweh. Dia harus bernama Yahweh. Kalau dia bernama Yahweh, pada waktu dia jadi manusia pun bernama Yahweh juga. Makanya sinkron nanti.
kitabnya Mose maupun kitab para nabi akan sinkron. Ya, pasti sinkron. Tapi kalau kau ikut-ikutin yang ada sekarang ini tanpa penyelidikan, habislah kau. Jadi penekannya tadi 1 Raja 8 ayatnya 60, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Catat ini ya, dia tidak akan berubah ini. Tuhan Yahweh itu kekal sampai selama lama, nggak ada pembantunya, nggak ada anaknya, nggak ada tetek bengenya, pokoknya dia Esa gitu aja lah ya. Makanya dituntut sama kita itu isi kitab suci di dalamnya ya, yang kita baca itu supaya ikuti yang tertulis. Apa yang tertulis itu ikuti. Nah, tidak diperbolehkan kita baca namanya tafsiran-tafsiran itu ya. Dan Tuhan tidak mengizinkan ya untuk bikin tafsiran-tafsiran tadi ini. Yang bilangnya Esa, mereka bilang, mereka tafsirkan itu adalah 1 ke 1. Itu buku tafsiran-tafsiran itu. Makanya sekarang kalau orang bertanya, yang kita tanya di mimbar itu, pasti larinya baca buku A, B, C. Kalau sudah seperti itu ya, maka suatu saat akan goyah iman ya. Pasti ikut-ikutan yang kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Akhirnya ada Tuhannya lebih daripada satu. Kalau dia sudah lebih dari 1, lu selamat nggak ya? Nah, lu tidak akan selamat. Bukan saya lu, ya, bukan saya lu, tapi Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang Esa pasti engkau selamat. Di mana firman-Nya? Coba baca namanya Markus 12 ayatnya 30 kalau nggak salah. Ya. Markus 12 ayatnya 30. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Coba sampai namanya Tuhan yang Esa apa? 30 ya, 31 ya. Coba 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yahsua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Coba, bahwa dia Esa tidak ada yang lain. Ayat berapa itu? 33. 32. Nah, ayat 32 mengatakan, Markus 12 ayat 32 mengatakan bahwa Tuhan yang akhirnya Tuhan menjawabnya sana 33 bagaimana bunyinya? Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Terus? Yahsua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yahsua. Coba ajarannya dulu pun zaman rasul-rasul juga Tuhan yang hanya yang Esa itu yang di hadapan mereka tidak kena, padahal yang mereka berhadapan itu adalah dia Tuhan yang Esa yang jadi manusia. Mereka tidak kenal sudah. Ya. Berulang-ulang kali dari pekerjaan-pekerjaan itu kamu tahu saya siapa, sampai sekarang debil tidak kenal bahwa dia adalah Tuhan Esa itu yang datang di bumi saudara. Ya. Jadi ingat ya, tadi kan bukan saya ulang-ulang ini supaya orang ingat betul, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain saudara ya. Yesaya 7 ayatnya 14. Jadi ini adalah kitabnya para nabi. Tadi kan kitabnya Mose kita sudah catat. Kitabnya para nabi ini, nabi siapa yang paling banyak menulis tentang namanya Yahweh penyelamat ini menjadi manusia ini adalah namanya Nabi Yesaya. Yesaya 7:14. Sebab itu Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi dicatat, kalau engkau baca sampai di situ saja seolah-olah ini kan itulah Mesias nanti manusia biasa saja gitu kan, bukan nggak ada sambung menyambungnya dengan namanya Tuhan ya. Tapi kalau kau baca berurutan catatan namanya Yesaya ini, Yesaya 9 ayat 6,
Nah, Yesaya 9 ayat 6 itu sangat kelihatan di situ. Yang dimaksud tadi itu, yang tadi Yesaya 7 ayatnya 14 tadi ini, ternyata Yesaya 9 ayat 6 itu dia jelaskan itu bahwa dia adalah Tuhan yang kekal. Siapa dia ini? Dia adalah Yahweh. Ayat 6. Sebab seorang Yesaya anak 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal adalah Yahweh itu sendiri, Bapa yang kekal, tidak ada yang lain. Ini dia ditulis oleh namanya Nabi Yesaya ini, bagaimana nanti Yahweh ini menjadi anak manusia melalui seorang namanya perempuan bernama Miriam, saudara. Ya. Jangan putus di situ saja. Jangan putus di situ. Kita baca lagi namanya Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggungnya kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 41 ayat 4. 41. Yesaya 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka aku terkemudian, aku tetap dia juga. Aku tetap dia juga. Di garis bawahi itu kata dia, saudara, ya. Jadi kelihatan sekali ini bahwa Tuhan itu sudah ditulis oleh nabi-nabi bahwa Tuhan Yahweh itu akan menjadi manusia. Lanjut. Yesaya 43 ayat 10. Ini harus dicatat baik-baik ini. Yesaya 43 makin terang menderang itu bahwa Yahweh itu akan menjadi manusia. Baca namanya Yesaya 43 ayatnya 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Yahweh, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Elohim. Akulah juru selamat, akulah Yahweh juru selamat, tidak ada juru selamat lain, saudara. Itulah yang disalah tafsir di sana, Yohanes 1 di sana itu seolah-olah ada anaknya juru selamat. Nah, kalau anaknya juru selamat, bapaknya juru selamat, nanti bisa berkelak. Kalau tidak baca tuntas, kalau engkau baca tuntas, baru engkau sadar nanti apa yang ditulis di sana itu, firman itu menjadi manusia. Artinya yang berfirman itu menjadi manusia. Jadi sangat jelas Siti, kamulah saksi-saksi yang mengatakan pada waktu itu ditulis oleh namanya Yesaya ini. Kamulah saksi-saksi, yang dimaksud saksi-saksi itu siapa? Bangsa asing atau bangsa Israel? Ya? Yang jelas di situ yang dimaksud itulah nanti kamu ada jadi saksi-saksiku adalah orang-orang Israel. Pada waktu jadi manusia itu mereka lihat, mereka tulis apa yang dikerjakan. Itu yang dia maksud, kamulah saksi-saksi bahwa aku ini juru selamat, tidak ada yang yang dia maksud itu ini kan nubuatan. Artinya kemudian hari yang menyaksikan itu adalah nelayan sudah. Ya. Jadi kemudian hari itu yang menyaksikan bahwa nelayan itulah. Luka 24 ayat 48 kan sangat jelas di situ, Luka 24 ayat 48 bahwa kamulah saksi-saksi. Ini kalau kita tarik benang merahnya, inilah yang dikatakan tadi ini sudah dinubuatkan bahwa kamu nanti akan jadi saksi. Luka 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kamulah adalah saksi semuanya ini. Itu yang dimasukkan adalah apa? Nelayan muridnya saudara.
Kisah para 1 ayat 22. Ini saya tidak ambil semua lah, ini kan saya ambil ini yang dia masuk tadi ini. Yesaya 43 tadi ayat 10 itu, kamulah ada saksi-saksi. Kisah para 1 ayatnya 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanan sampai hari yang Tuhan terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Coba. Jadi kamilah saksi-saksi ini. Itulah yang sudah ditulis oleh namanya Yesaya 43 tadi. Kamulah nanti saksi. Jadi nelayan-nelayan inilah yang menyaksikan bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, sampai namanya dia bangkit dari orang mati, mereka juga jadi Itu yang ditulis oleh namanya Yesaya. Ya. Makanya sinkronlah nanti antara tadi yang bilangan 14 ayat 21 maupun 24 tadi, akulah Tuhan yang hidup. Ya. Bagaimana nelayan-nelayan ini menyaksikan? Ya, 3 hari kemudian dia bangkit dari orang mati, dia hidup. Ya. Dia hidup. Jadi nanti kita lihat nanti benar nggak, dicatat nggak di sana oleh nelayan-nelayan ini. Kita baca lagi. Jadi saksi-saksi ada nelayan. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Inilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel. Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Akulah yang awal, aku yang kemudian, tidak ada yang lain. Yesaya 48 ayat 12. Baru kita tarik nanti di Injil sana, di Wahyu sana, sinkron nggak? Ada benang merahnya nggak di sini? Ya. Yesaya 44 ayat. Yesaya 48 ayatnya 12. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Tidak ada yang lain. Makanya ini dikasih benang merah atau catatan kaki. Kalau kita baca namanya Wahyu 1 ayat 17, ya. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanan di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Coba kan, kalau kita tarik tadi benang merahnya antara namanya akulah awal dan akhir tadi, Yesaya 44 ayat 6 tadi, itu kan ada benang merahnya di sini. Maupun juga tadi, kalau kita baca namanya bilangan 14 ayat 21 maupun ayat 24 sana, kalau kita tarik benang merahnya bahwa aku bangkit, aku hidup. Kalau kita tarik benang merah, kan sangat jelas bahwa Tuhan satu-satunya, dia Tuhan Esa dan Tuhan yang hidup. Jadi yang dia katakan Tuhan hidup, dia buktikan melalui kematian di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Ya. Ini sangat jelas. Ya. Maupun juga Wahyu 21 ayatnya 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang mengatakan dia adalah Yahweh itu sendiri, bahwa akulah yang awal, aku yang yang sudah dicatat oleh nabi-nabi, maupun juga Wahyu 22 ayatnya 13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi akulah yang awal, akulah yang terakhir. Tidak ada yang lain, saudara. Ya. Ini kan sangat jelas. Ya. Makanya kalau kita baca tadi namanya
Bilangan 14 ayat 21 ayat 28 tadi bahwa Tuhan yang hidup, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 1 ayat 4, Lotet ke-8, Wahyu 1 ayat 48. Dari Yohanan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan Wahyu yang 1 ayat 4. Ya. Dari Yohanan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini kan kita sudah baca tadi namanya Keluaran. Ini kan dia kasih benang merah di situ, mata rantainya di situ. Keluaran 3 ayatnya 14. Aku ada, tidak ada yang padahal kalau di Wahyu itu yang bicara adalah Yesua. Ini kan dikasih benang merah atau dikasih catatan kakinya itu Keluaran 3 ayat 14. Maupun juga ayat 8 di situ, ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Yahweh yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi ini kalau kita cari benang merahnya antara namanya Keluaran 3 ayat 11 maupun juga tadi Yesaya 44 ayatnya 6. Akulah yang awal, aku yang tidak ada yang lain, bahwa aku ini Tuhan yang Esa. Amin enggak? Ini kan sangat jelas. Dan yang sangat jelas lagi, kalau kita tarik tadi dari bilangan 4 tadi, 14 tadi ayat 21 maupun ayat 28, kalau kita baca selanjutnya di bawah Wahyu 1 ayat 17 18 tadi kan sudah dibaca juga, ya. Baca lagi sekarang Wahyu 1 ayat 17 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi aku yang hidup, aku yang awal dan aku yang tidak ada yang lain. Jadi kalau kita baca lengkap kitab suci ini, Tuhan kita hanya satu-satunya Esa, tidak ada lah. Amin enggak? Ya. Jadi pada waktu Dia mengatakan bahwa akulah Tuhan yang hidup, baca Matitia 26 ayatnya 32. Matitia 26 ayat 32. 22, 32. Matitia 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itulah yang dia maksud. Jadi sebelum namanya dihukum, karena dia sudah mengatakan bahwa akulah Tuhan yang hidup. Jadi sebelum namanya disalib ini, kalau memang Tuhan yang hidup ini, dia kasih tahu pada hari ketiga aku akan kena. Kan sangat jelas. Maupun juga Yohanan 14 ayat 19. Yohanan 14 ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Coba, itu yang dia maksudkan, bahwa aku hidup. Tuhan itu tidak mati. Terus apanya yang mati pada waktu itu? Tubuhnya tadi yang dia pinjam dari manusia. Itulah tadi yang mati. Tapi mati tidak langsung menghilang, makanya dia taruh sebelah kanannya. Makanya sebelah kanan itu orang-orang yang hidup. Lambangnya apa? Sebelah kanan? Domba. Sebelah kirinya itu mati, lambangnya apa? Kambing. Tinggal lu pilih sekarang, domba atau kambing. Ya, kan sangat jelas kan? Bahwa akulah Tuhan yang hidup. Ya, dia membuktikan tadi itu namanya bilangan 14 tadi ayat 21-28 bahwa akulah Tuhan yang hidup. Dia buktikan pada waktu dia di manusia, dia menyamar jadi manusia, dia ambil tadi tubuh manusia tadi yang dia pakai, itulah yang dibunuh oleh namanya orang Israel. Tapi dia bilang kalau kamu percaya kepadaku tidak mungkin kamu mati. Itu yang dia perlihatkan pada waktu dia kembali ke aslinya. Dia beralih lagi kepada aslinya, maka tubuh tadi ini yang dia pakai ditaruh sebelah kanannya.
Jadi kanan domba, kiri itu namanya apa? Kambing. Kambing. Ya. Kisah para 1 ayat 3. Kisah para 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Jadi itulah namanya yang dia bilang, kamulah nanti saksi-saksi yang menyaksikan bahwa akulah Tuhan yang hidup, tidak ada yang lain. Jadi nubuatan-nubuatan mereka ini sudah benar-benar tergenapi pada waktu dia jadi manusia. Siapa yang jadi manusia? Adalah Yahweh, itu Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Ya, amin ya. 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 Itulah makanya dia datang di bumi ini, tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Coba kalau baca namanya tadi, lanjutnya Filipi 2 ayatnya 10. Filipi 2 ayat 10. Perhatikan Filipi 2 ayat 10 itu. Supaya dalam nama Yahshua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yahshua Masih adalah Tuhan. Yahweh, Yahshua adalah Yahweh itu sendiri. Kan sudah jelas kan? Amin gak dong? Amin. Gak ada nama lain di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada lagi satu-satunya nama yang Yahweh, Tuhan yang esa. Tidak ada yang lain. Kalau kamu mengakui bahwa Yahshua adalah Yahweh, itu akan selamat. Makanya Yohanes 8 sebagai penutup, Yohanes 8 ayatnya 24, itulah yang mereka tidak pahami sampai saat ini. Kata dia Yohanes 8 atau Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Amin gak? Amin. Ya? Jadi sekali lagi penutup, ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Catatlah namanya Yohanan tadi atau Yohanes itu, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa. Amin gak?